حي على Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzat telah menghantarkan, telah menurunkan ke muka bumi ini lebih kurang 126.000 Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani. 25 Nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi yang penutup, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesemua Nabi ini punya kerja yang sama. Apa kerja mereka? Menyeru kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa'atiun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, taati dan takutlah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kamu akan bahagia. Jadi Nabi dan Rasulullah ini menyuruh kaumnya supaya kaumnya ini beriman kepada Allah, punya iman kepada Allah siang dan malam, laila wan nahar. Qala rabbi inni da'uni qaumi law wan nahara. Wahai Allah, aku telah menyeru kaumku siang dan malam, kata Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya buat dakwah, mengajak kaumnya beriman kepada Allah. 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Yang dapat hidayah hanya lebih kurang 83 orang saja. Begitu semuanya nabi-nabi yang lain juga begitu, laila wan nahar, siang dan malam. Mereka di dalam mengajak kaumnya itu mendapat perlakuan. Tidak ada Nabi dan Rasul itu ketika menyeru kaumnya itu mengajak mereka beriman kepada Allah mendapat perlakuan yang baik. Semuanya mendapat perlakuan yang tidak baik. Bahkan ada Nabi yang dibunuh di gergaji. Nabi Zakaria dibunuh di gergaji. Nabi Yahya kepalanya dipertaruhkan menjadi mahar pernikahan, dipancung, dipenggal kepalanya. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar mau disalib, sehingga yang disalib adalah orang yang diserupakan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pergi dari rumah dakwah ke kota Makkah itu di lingkungan di Jazirah Arabia, ya, di pasar Arab, di pasar Makkah. Dari rumahnya berpakaian putih bersih, pulang-pulang dah berlumuran darah dan kotoran. Bahkan sampai jatuh pingsan karena dilempari oleh kotoran, dilempari batu, dilempari debu, macam-macam. Ketika menyeru kaumnya yang di kota Taif juga Nabi kita dilempari sepanjang jalan oleh anak-anak muda, sehingga kedua malaikat penjaga gunung Qubais pun menjumpai Nabi. Wahai Muhammad, kami bersiap apa saja yang kamu perintahkan, karena Allah telah mengizinkan kami melaksanakan apa saja yang kamu perintahkan. Kalau andai kata engkau suruh kami untuk membalikkan gunung Qubais ini, kami akan membalikkan. Tidak, wahai malaikat.
Aku hanya minta kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau tidak kepada mereka, kepada anak cucu mereka. Ini Nabi siang malam menyuruh kaumnya supaya beriman kepada Allah. Iman adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang punya iman, dia akan bahagia, akan sukses hidup dunia wal akhirah. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang qalil. Ad-dunya qalil, ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini kehidupan yang sementara, yang kecil. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang senda gurau. Coba kita lihat sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Raja yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling luas wilayah kerajaannya, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada orang sebelum dan sesudahnya itu, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dialah yang mempunyai kerajaan. Hampir seluruh dunia ini milik kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya istri sedikit, Bapak dan Ibu, hanya 1000 orang saja. 1000 orang Nabi Sulaiman. Bala tentaranya jin, binatang-binatang, manusia, semua menjadi bala tentara Nabi Sulaiman. Tidak ada yang bisa mengimbangi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang tinggal cerita, nggak ada lagi. Ada dia. Begitu juga Raja Iskandar Zulkarnain, raja yang gagah perkasa, raja yang kuat, yang mengubur di dalam dua sisi gunung, ya. Di antara celah gunung itu yaitu kaum Ya'juj Ma'juj yang akan nanti di akhir zaman, di hari kiamat itu dikeluarkan oleh Allah. Ditutup dengan cairan baja. Karena Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia yang suka buat kerusakan, dan dia tidak ada yang bisa mengalahkannya, baik itu pasukan Imam Mahdi ataupun Nabi Isa. Nggak bisa. Kalau Dajjal memang bisa dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi Ya'juj Ma'juj nggak bisa dibunuh. Dia yang membunuh hanya Allah langsung dengan asbab doa Imam Mahdi dengan pasukannya, sehingga Allah datangkan satu virus, satu jenis bakteri yang menggerogoti hidung mereka, menggerogoti telinga mereka, berbentuk ulat. Itulah yang membunuhnya. Ya'juj Ma'juj. Nggak ada manusia, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Saking hebatnya manusia ini. Itu dikubur atau ditimbun, istilahnya ditutup oleh cairan besi, cairan baja oleh Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Sekarang itu tinggal cerita, Bapak Ibu. Tinggal cerita. Dulu ada Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ada Namrud yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, maka sembahlah aku. Siapa yang tak mau menyembah dia, dipancungnya, dibunuhnya. Kerajaannya juga luas, hebat. Ada dia. Sekarang tinggal cerita. Ada Ratu Balkis yang mendapat hidayah sebab bertemu dengan Raja Nabi Sulaiman. Itu pun tinggal cerita. Kerajaan istana mereka yang begitu megah pun tinggal puing-puing sekarang. Tinggal tonggak-tonggaknya, puing-puing aja. Tinggal puing-puing, batu-batu beronggok-onggok begitu. Nah, kemana mereka? Mereka sudah dipanggil Allah. Masa kehidupan mereka di dunia sudah berakhir. Masa kejayaan mereka di dunia sudah berakhir. Jadi dunia ini mataul ghurur, senda gurau saja, main-main saja,
La yabqa, nggak kekal. Nggak kekal dia. Maka yang kekal itu apa? Iman. Kalau Sulaiman mati dengan iman, dia akan bahagia. Kalau Raja Iskandar Zulkarnain mati dengan iman, dia akan bahagia. Kalau Ramses 1, 2, sampai 5 atau Fir'aun 1 sampai 5 mati dengan iman, dia akan bahagia. Kalau Namrud mati dengan iman, dia akan bahagia. Makanya Nabi yang 126.000 orang itu tadi, mereka usaha atas iman, mengajarkan, menyuruh manusia supaya beriman kepada Allah. Iman adalah kekuatan. Kalau ditamsilkan, iman ini seperti akar bagi pohon. Kalau akar pohon itu kuat, maka batangnya kuat. Akan dari batang itu akan keluar cabang, ranting, daun, bunga, buah, membawa manfaat, membawa hasil yang baik. Jadi orang yang punya iman juga begitu. Kalau iman dia sempurna, iman dia kuat, maka orang ini akan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab kebaikan, akan menjadi asbab kesuksesan, akan menjadi asbab kedamaian, akan menjadi asbab ketenangan. Karena seluruh amal-amalnya akan mendatangkan rahmat. Seluruh perbuatannya akan mendatangkan manfaat. Dia akan mendatangkan rahmatan lil alamin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, beriman Islam. Nah, jadi iman ini kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Orang ahlul iman, dia tidak punya rasa takut kepada makhluk, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Itu ahlul iman. Kalau manusia ini takutnya hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk, maka seluruh makhluk, kata Nabi, akan ditundukkan berkhidmat kepada ahlul iman ini. Sahabat Muaz bin Jabal pergi dakwah ke kota Irak. Ketika mereka mau menyeberang, terhalang oleh gunung batu, nggak ada jalan. Maka dengan iman mereka melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, mereka berdoa kepada Allah supaya mereka diberi jalan. Maka gunung batu membelah diri, memberikan jalan kepada mereka. Itu ada sampai sekarang bukti sejarahnya. Gunung batu yang membelah diri, memberikan jalan kepada sahabat Muaz bin Jabal dengan jemaahnya. Ini apa? Kekuatan iman. Iman. Ketika Amr bin As menjadi gubernur di Iskandaria di Mesir, terjadi ledakan gunung berapi. Maka dikhawatirkan lava yang akan turun dari gunung meletus itu akan bisa menghabiskan kota Mesir ketika itu, kota Iskandaria. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau nggak salah, gubernurnya ketika itu Amr bin As, ditugaskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk mengatasi gunung yang meletus itu.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini orangnya kecil, pendek, tapi ahlul taqwa, orang yang imannya sempurna kepada Allah. Ketika dia mendapat perintah daripada Khalifah Umar, maka dia datang ke kaki gunung yang sedang meletus yang akan mengeluarkan lava. Lava, Pak, Ibu, ya, Bapak dan Ibu, adalah cairan besi, cairan batu yang meleleh disebabkan panasnya dasar gunung, api yang berada di dasar gunung. Maka ketika lava itu sudah mau sampai di kaki Sa'ad bin Abi Waqqas, dia buka sorbannya, dia kibas-kibaskan kepada lava itu. Dia bilang, wahai gunung, kalau kau meletus ini atas perintah Allah, silakan meletus, silakan turunkan lavamu. Tetapi kalau kau meletus bukan karena Allah, berhenti, naik lagi, masuk lagi lava ini. Dia kibaskan sorbannya. Maka seketika itu si gunung berhenti meletus, lava yang sudah mulai meleleh ke bawah tadi pun atrek mundur, masuk lagi ke lubangnya seperti ingus anak-anak yang masuk ke dalam lubang hidungnya. Itu ahlul iman. Apapun tidak mereka takuti kecuali hanya Allah. Itu ahlul iman. Dalam keadaan sendirian, dalam keadaan kesunyian, kesepian, dia hanya takut kepada Allah. Itu ahlul iman. Jadi orang-orang yang beriman ini hidupnya damai, hidupnya tenang, karena segala sesuatu apapun yang terjadi dia hanya kembalikan kepada Allah. Tidak bergerak satu benda tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu dia. Inilah yang ditanamkan Nabi perkara iman ini kepada sahabat dan sahabiah selama periode Makkah 13 tahun lebih. Baru pelaksanaan amal, ya, pelaksanaan amal-amalnya, perintah-perintah agama, hukum-hukumnya, syar'inya di periode Madinah selama 10 tahun 6 bulan. Ini dia. Jadi ditanamkan perkara iman oleh Nabi. Yang kuasa itu Allah, yang hebat itu Allah. Ini dia. Tidak bergerak satu benda tanpa izin Allah. Tanamkan oleh Nabi. Kaya miskin datangnya daripada Allah, sehat sakit datangnya daripada Allah. Ditanamkan, dididikan oleh Nabi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan sahabat-sahabat supaya dakwahkan kebesaran Allah. Tinggalkan anak istri keluarga kamu, karena yang menjaga mereka adalah Allah. Ada dia. Tidak terkesan. Yang membuat kenyang itu Allah. Jadi semua sahabat-sahabat itu disuruh dakwah. Tinggalkan keluarga mereka walaupun dalam kebuluran, walaupun dalam kekurangan, karena itu didikan iman. Supaya istri yang ditinggalkan dalam kekurangan itu tawajuh sama makhluk atau tawajuh kepada Allah. Itu dia. Satu hari Bapak dan Ibu, Nabi datang kepada putrinya Fatimah. Maka Nabi ucapkan salam di depan pintu, Assalamualaikum ya Fatimah, katanya. Sebenarnya salam itu dijawab, tapi karena si Fatimah ini sudah beberapa hari tidak makan, mau berdiri pun susah, lemah, pucat. Maka Nabi masuk ke dalam rumah Fatimah, dia lihat Fatimah sedang berusaha mau berdiri. Maka Nabi pun rangkul putrinya, dia berdirikan.
Dia lihat keadaan Fatimah dalam keadaan pucat, menggeletar karena sudah beberapa hari tidak makan. Maka Nabi tanya, kemana Ali? Maka Fatimah katakan, Ali sedang dakwahkan agama engkau wahai Rasul Allah. Maka Nabi pun peluk putrinya, dia menangis, Fatimah pun menangis. Begitulah. Mana cucuku Hasan Husin? Ditunjuk oleh Fatimah ke belakang, ditengok anak-anak itu. Hasan Husin itu pun makan tanah bapak dan ibu. Maka Nabi pun menangis, tambah menangis, tambah sedih. Dia peluk erat-erat Fatimah. Maka begitu sedihnya Nabi menangis, Fatimah pun heran. Maka dia tanya, wahai Rasul Allah, wahai ayahanda, apakah engkau tidak ridho, tidak suka dengan keadaan kami seperti ini? Karena ditinggalkan Sayyidina Ali dakwah sehingga kami kebuliran, kelaparan, ditinggalkan tak punya apa-apa. Maka Nabi pun memeluk putri tak menangis lagi. Maka kata Nabi, wahai putriku Fatimah, aku menangis bukanlah sedih, bukanlah tidak ridho, bukanlah tidak suka keadaan kalian seperti ini, tetapi yang aku tangiskan adalah nanti saudara-saudaramu di akhir zaman. Kita inilah di akhir zaman. Mereka mati perutnya dalam keadaan kenyang tetapi tidak bawa iman. Ini Nabi udah lihat kita ini Bapak dan Ibu. Berapa banyak sekarang saudara kita, jiran tetangga kita, mungkin termasuk juga oma ayah kita, mati perutnya buncit, konyang, tetapi tak bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ditalkinkan pun payah. Islam tapi mati tidak bawa iman. Ini dia. Ini yang ditangiskan Nabi. Jadi Nabi itu Bapak dan Ibu, kecintaannya kepada kita ini luar biasa. Dia korbankan jiwa raganya, dia korbankan keluarganya, anak cucunya, untuk sampainya agama, sampainya iman kepada kita, supaya kita bahagia hidup dunia wal akhirah. Makanya ketika beliau hendak wafat, di akhir kalamnya dia katakan, ummati ummati, as-salah as-salah, an-nisa an-nisa, umatku ya Allah, umatku ya Allah, salat ya Allah, salat ya Allah, wanita ya Allah, wanita ya Allah. Ada dia. Jadi Nabi itu cintanya kepada kita sudah terbukti. Sudah terbukti. Anaknya pun kebuliran karena suaminya dakwahkan agama Allah. Satu hari datang orang Ansor kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya, datanglah ke rumah kami. Kami sedang ditimpa musibah dan aib. Maka Nabi dengan beberapa orang sahabat pergi ke rumah sahabat ini. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Rupanya orang Ansor ini orang tuanya mati, tapi kepalanya berubah jadi babi. Udah musibah, aib lagi. Itu dia. Maka si anak bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, semoga ayah kami ini janganlah seperti ini, robahkan lagi lah menjadi manusia, jangan kepalanya babi. Maka Nabi pun berdoa, doa Nabi diijabah Allah. Maka seketika itu kepala babi tadi berubah lagi menjadi
kepala manusia sebagaimana di masa hidupnya. Maka diselenggarakan fardu kifayah, diantar ke kuburan. Sampai di kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, mau ditutup, anak-anaknya terkejut lagi. Kenapa? Kepalanya berubah lagi jadi babi. Maka anak-anaknya bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah supaya ayah kami ini dirubah lagi. Maka Nabi pun berdoa di pinggir lahat itu, di pinggir kuburan. Lama Nabi berdoa, dia menangis, tapi nggak berubah. Udah, kata Nabi, tutup aja kuburannya. Selesai pemakaman, anak-anaknya pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tak berubah? Tapi engkau udah berdoa. Maka Nabi katakan, aku nggak doakan lagi ayah kau, tapi aku berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya janganlah Allah balas kontan dosa-dosa umatku nanti ketika mereka mati di dunia. Itu dia. Jadi ditunda saja di dalam kubur. Kalau di dalam kubur kan tak nampak sama orang. Nah, kalau seandainya lah kalau itu tidak dikabulkan Allah, Nabi tidak berdoa untuk kita, begitu sayangnya Nabi kepada kita, kurasa berapa banyak peristiwa kematian yang tak ada berani menyolatkan. Kenapa? Berubah semua, kepalanya ada jadi babi, ada jadi anjing, jadi ular, macam-macam. Disebabkan dosanya, dia belum sempat taubat, dia mati. Tapi karena sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada kita, dia doa kepada Allah supaya jangan dibalas dosa-dosa itu. Ayo, begitulah Nabi sayangnya kepada umatnya kita ini. Jadi Bapak Ibu yang melakukan salah, sekarang Nabi udah jauh daripada kita, hampir 1500 tahun udah. Sekarang 1443 Hijrah. Coba bayangkan, jauh kali. Berarti tambah 13 tahun sebelum periode Mekah. Berapa banyak sekarang orang yang umat Islam ini yang sudah tidak tahu lagi sunnah Nabi. Jangankan mau mengamalkan, tahu pun tidak itu sunnah Nabi. Kalau ada orang yang mengamalkan karena dia tidak tahu, malah terheran-heran dan bahkan mencaci, mencerca, menghina, mengolok-olok orang yang amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan mati masuk surga bersamaku. Jadi tak banyak orang yang mencintai Nabi, karena sedikit sekali orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah Nabi itu bukti cinta, wujud kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengorbankan semuanya untuk kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita, dunia wal akhirah. Sehingga kan kita hari ini memiliki iman. Man akhiru kalami qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga, jangan ragu lagi. Sekarang udah viral. Enak aja katanya, enak aja. Masa ucapkan la ilaha illallah aja masuk surga? Ya iya, enak lah. Itulah enaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mudah itu ucapkan la ilaha illallah. Ada dia. Makanya kalau dia bisa ucapkan la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beriman. Ini dia. Biarlah kita bertungkus lumus, tak makan, tak punya apa-apa, asalkan kita beriman. Satu hari ketika Nabi berdiri dengan sahabat-sahabat Ansor, lewatlah satu orang pemuda yang mentereng, pakaiannya mewah, minyak wanginya harum semerbak, lewat di depan Nabi dengan sahabat Ansor. Maka Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Wah, kata sahabat, dia ini ya Rasulullah, kalau dia mengajukan usul akan diterima usulnya. Kalau dia melamar anak gadis orang, niscaya akan diterima lamarannya. Begitulah. Nabi diam saja. Tidak lama lewatlah orang kumuh, beleketak, rambutnya kusut, tapi baru ambil wudhu. Sendalnya pun dijepit, sendalnya pun lain-lain sebelah, kayak ahbab. Jepit, jalan lewat. Maka Nabi tanya, bagaimana pendapat kalian dengan lelaki ini? Kata sahabat, kalau lelaki ini mengusulkan pendapat, didengar pun tidak pendapatnya, usulnya katanya. Kalau dia mengusulkan pendapat, didengar pun tidak usulnya. Kalau dia melamar anak gadis orang, dibuka pun tidak pintunya. Begitulah. Allah. Nah, itu pendapat kita seperti itu. Rupanya Nabi tidak. Apa kata Nabi? Kalaulah seandainya dunia ini dipenuhi oleh lelaki yang pertama, tak ada lelaki yang kedua ini, maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah. Tetapi kalau dunia ini dipenuhi oleh lelaki pertama, hanya ada satu lelaki ini saja, maka dunia ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah. Mana yang lebih bernilai berarti? Yang bernilai itu yang rambutnya kusut beleketak tadi, tapi dia punya iman. Ada dia punya iman. Jadi iman ini perkara yang penting. Yang lebih penting apa? Usaha atas iman. Apa yang keluar-keluar? Oh, kami keluar-keluar ini usaha atas iman. Tengoklah istriku, ku bawa 3 hari keluar, sekarang tak mau lepas cadarnya. Oh, semua orang di kampung mencaci dia, menghina dia. Tengoklah, udah teroris sudah datang di kampung kita ini. Tapi tak gentar hatinya, tetap teguh. Padahal 3 hari. Kenapa? Karena dia telah usaha atas iman. Keluar 10 hari lagi, tambah jos, bukan cadar yang dia pakai, malah purdah lagi. Wah, tambah gawat istri bapak itu. Kenapa? Dulu waktu dia keluar sebentar, tutup muka tapi masih nampak matanya. Sekarang ku tengok dia balik 15 hari, katanya tak nampak lagi matanya. Tak macam mana berjalan. Begitu. Rupanya dia usaha atas iman. Aja deh. Waktu kami 2004 berangkat haji sama ibu, jadi berada di asrama haji Medan, makan pris dinner. Ibu ke waktu itu pakai cadar, ada oma-oma nengokan ibu ngambil nasi, ya kan, sampai nengok ibu makan. Ibu itu terpelongok, dia nggak ngambil nasi, nggak makan. Toto ibu balikkan piring kosong lagi, ya kan? Jadi didekatilah ibu kalian, ditanya, nak, aku belum makan. Kenapa belum makan? Aku heran nengok kau, macam mana cara kau makan? Toto udah habis di piring, di apa? Nasi di piring kau. Itu
Karena orang-orang berimannya ajib-ajib, ya kan? Di balik tirai keluar makanan. Nah, itu kan. Ditutup mukanya, nasinya pun bisa habis satu piring. Nah, itu aneh-aneh. Oh, itu dia. Itu ahlul iman. Dia nggak takut, nggak malu dia kepada makhluk. Dia hanya takut dan malu kepada Allah. Ah, itu dia. Nanti ulama kita beritahu di yaumil kiamah, nikmat yang paling tinggi itu kata Nabi, melihat wajah Allah. Renungkanlah kita sekarang nih, kita ini ruku, sujud, berdiri, tungging, langgang, ya kan, siang malam tahajud, kita sembah, malah kan tak pernah yang kita sembah kita nampak, tapi kok taat kita. Coba bayangkan, apa tak kepingin kita melihat yang kita sembah itu? Makanya aulia-aulia itu kecintaannya dia ingin bertemu dengan Allah yang dia sembah. Kita persembahkan jiwa raga kita, seluruh harta benda kita. Nah, ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis itu Allah. Kita sembah dia, tapi tak pernah kita bertemu dengan dia. Macam mana indahnya Allah. Kenapa? Yang dia ciptakannya ini indahnya luar biasa. Macam mana cantiknya Allah, sedangkan yang dia ciptakannya cantiknya luar biasa. Nengok kecantikan istri kita aja pun tak muak-muak kita. Sehingga karena tak muaknya tak payah keluar 4 bulan. Nah, nengok aja istri kita yang cantik itu, tak muak-muak. Macam mana yang menciptakan kecantikan itu? Betapa lembut dan halusan tangan istri kita kepada kita, sehingga begitu dielusnya, diusap-usapnya dengan kelembutan itu, terlalai kita, tak kasar. Coba bayangkan, bagaimana yang menciptakan kelembutan dan kehalusan itu? Itu bayangkan itu. Coba tengok ke taman bunga. Saya pernah di South Afrika pas musim bunga, hektaran bunganya. Allahu Akbar. Di gunung-gunung batu pun bunga semua. Ada satu pohon besar, bunga semua, biru, kuning, hijau bunganya. Indah sekali. Macam mana yang menciptakan keindahan itu? Makanya kata Nabi nanti, nikmat yang paling tinggi dari kiamat di surga ahlul jannah itu bukan makanannya, bukan bidadarinya, tetapi adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ahli surga yang laki-laki berebut. Allah datang menzaharkan zatnya dan wajahnya. Kita berebut, berinjak-injak, saking mau melihat zat Allah, berebut. Ada dia. Tetapi wanita-wanita solehat, kata ulama kita, yang menutup auratnya sempurna ketika di dunia, mereka menunggu Allah di kamar-kamar mereka. Allah sendiri yang datang memperlihatkan zatnya kepada mereka. Coba bayang, kita berinjak-injak. Pak Rizal ngijak, Pak Irfan ngijak. Cuman aku yang nggak dipijak karena kasihan bapak itu udah tua katanya gitu. Udah tua, Amir Sabit itu jangan pijak-pijak. Begitu. Iya, itu kan intermezzonya. Nanti kita sebaya semua 30 tahun. Ada dia. Begitulah Allah memuliakan wanita yang ketika di dunia bersedia dicaci maki karena rasa takut dan cintanya kepada Allah. Saya pernah dengar bayan di masa yang bayan. Katanya nanti di surga itu kan kita dikasih istana masing-masing. Wilayah surga, segala-gala surga kita kan 10 kali dunia. Ada kursi singgasana untuk pangeran, raja. Ada kursi singgasana untuk ratu. Begitu. Jadi ketika itu kosong ini. Bidadari-bidadari yang untuk istri kita itu yang 1,5 juta, bisik-bisik. Kok belum ada perintah untuk kita ya? Siapa di antara kita yang dipilih jadi ratu? Tuh naik ke singgasana ratu. Ini bidadari di bisik-bisik. Ketika mereka bisik-bisik, kucuk datang.
naik ke kursi singgasana ratu. Rupanya bukan bidadari dari kelompok bidadari, dari manusia dunia. Naiklah wanita ini tadi. Jadi bidadari itu bisa loh. Kok orang dunia? Dia kan terbuat dari tanah bau busuk. Manusia di dunia itu kan banyak maksiat, berbunuh-bunuhan, berzina. Kau begitu bisik-bisiknya ini bidadari. Iya, sedangkan kita terbuat dari mutiara. Kita terpelihara, suci. Tak pernah kita melihat maksiat. Jangan membuat maksiat, melihat maksiat pun tak pernah. Orang di surga dia. Allah. Maka datang malaikat. Wahai bidadari, coba tanya sama dia, kenapa kau di situ? Kenapa kau naik di kursi singgasana? Maka satu bidadari memberanikan diri. Wahai puan, kenapalah kau naik ke singgasana itu? Apalah keistimewaan kamu daripada kami? Maka dengan menangis, ratu bidadari ini tadi, manusia ini tadi, menangis terisak-isak dia. Memang benarlah apa yang kalian perkatakan. Kami manusia ini Allah ciptakan dari tanah yang bau busuk. Ketika di dunia banyak manusia yang buat maksiat kepada Allah, banyak berzina, banyak berbunuh-bunuhan. Tetapi segala puji bagi Allah yang telah menjaga kami. Kami dipilih oleh Allah menjadi dai-daiyah. Aku sering ditinggal oleh suamiku untuk dakwahkan agama Allah. Kadang-kadang 40 hari, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang tambah tak aja lagi sehingga 6 bulan bahkan setahun. Kadang-kadang kami ditinggalkan oleh suami kami keluar di jalan Allah, dakwahkan agama Allah, tak ditinggalkan apapun. Sehingga kami keboleran, kelaparan, anak-anak kami menangis kelaparan, tetapi kami hanya tawadhu kepada Allah. Kami sering dicaci maki oleh emak ayah kami, dicaci maki oleh jiran tetangga kami, demi suami kami dakwahkan agama Allah. Adil. Mau nangis ini si ratu bidadari yang manusia ini tadi menceritakan pedihnya ketika dia ditinggal suaminya keluar di jalan Allah. Kan ada yang jos ini kan, Allah dan Rasul aja deh aku tinggal gitu. Betul kan, Allah dan Rasul aja dimaki-maki sama ayah-ayahnya. Suami kau itu gila kan dia, tak bertanggung jawab, macam-macam, sumpah serapah. Itu dia. Belum lagi jiran tetangganya. Itu dia. Anak-anaknya pun meleles jambu-jambu ini makan burung. Wah, meleles mangga-mangga ini makan tupai. Meleles makanan-makanan yang dibuang separuh oleh anak-anak yang lain. Ini ada nadai seperti itu. Itu dia. Mau nangis dia. Di tengah-tengah kemanusia yang buat maksiat, kami masih bisa menahan hawa nafsu kami untuk manusia taat kepada Allah. Mau nangis dia. Tunduk semua bidadari yang 1,5 juta tadi. Kalau begitu pantaslah kamu menjadi ratu kami. Oh, Allahu Akbar. Ini ya, mudah-mudahan lah di balik hijabnya jadi ratu semua. Tapi syaratnya Bu, ada syaratnya pula. Syaratnya suruhlah suaminya keluar 4 bulan. Kalau cuma 3 hari aja tiap bulan, itu tiap bulan boleh tiap hari. Tak pernah lagi keluar 40 hari tiap tahun. Nah, usahakan. Bang, abang mau nggak kalau adek jadi ratu? Mau lah dek. Nah, kalau gitu besok abang bungkus pakaian bayar hidayah ke markas Medan 4 bulan. Nanti dulu lah deh. Kalau gitu abang menunda aku jadi ratu. Wah begitu. Ayo deh. Dibayar masa ini. Ya. Jadi nanti wanita istri yang mendorong suaminya keluar di jalan Allah, kata Nabi 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada suaminya. Itu dia. Allahu Akbar. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, usahakan jangan dihabiskan waktu untuk kerja saja. Sisihkan waktu kamu, luangkan masa kamu
Bagaimana caranya kita yang tahu. Itu dia. Bagaimana caranya kita yang tahu. Kalau kita terikat ada tertib-tertibnya. Nah, tapi luangkan masa untuk kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bersedia semua. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Rabbal alamin ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa Rahmanir Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Irhamna ya Rabbal alamin. Ya Allah, inilah kami hamba Engkau. Inilah kami ciptaan Kau ya Allah. Kau ciptakan kami dari sejahtera air yang hina, kemudian Kau jadikan kami dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kami. Kau beri kami nikmat pasangan hidup yang menyejukkan hati kami, yang menyenangkan hati kami. Kemudian Kau beri kami zuriat-zuriat yang menyejukkan hati kami, menyenangkan hati kami. Kemudian Kau beri kami rumah tempat tinggal di negeri kami sendiri, wahai Allah. Kemudian Kau mudahkan rezeki kami juga di negeri kami sendiri, wahai Allah. Kemudian Kau beri kami nikmat yang begitu besar, ya Allah, iman dan Islam. Dan Kau pilih pula kami dalam usaha atas iman, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, Kaulah pencipta kami, Kau yang mengetahui keadaan kami, ya Allah. Kau yang mengetahui hal ihwal kami, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, kekalkan kami dalam hidayah ini, ya Allah. Kekalkan kami dalam hidayah ini, ya Allah. Ingin hati kami berkorban, ya Allah, mengorbankan jiwa raga kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, harta benda kami, waktu kami, ya Allah, umur kami untuk agama Engkau, ya Allah. Tetapi Engkau Maha mengetahui, ya Allah, keterbatasan kami, ya Allah. Oleh sebab itu, bimbing dan tuntunlah kami dalam kerja ini, ya Allah. Bimbing dan tuntunlah kami dalam kerja ini, ya Allah. Ampuni dan maafkan dosa kami, ya Allah. Kesalahan kami, kemalasan kami, ya Allah. Ketidaktertiban kami dalam kerja ini, ya Allah. Karena kami adalah hamba Engkau yang lemah, Engkau yang kuat, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, turunkan bagi kami, ya Allah, pemimpin dari sisi Engkau, ya Allah. Semoga nanti Engkau kembalikan lagi, ya Allah, kepemimpinan di muka bumi ini kepada ahlul iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.